Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku cahaya iman, hari ini kita akan membahas sosok yang luar biasa, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dia adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, seorang pahlawan Islam yang dikenal dengan sifat amanah dan pengorbanannya yang agung. Mari kita telusuri lebih dalam siapa beliau, sepak terjangnya, dan mengapa beliau mendapatkan jaminan surga, lengkap dengan dalil atau hadis yang menguatkannya. Nama lengkap beliau adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Quraisi. Beliau lebih dikenal dengan nama panggilan Abu Ubaidah. Beliau berasal dari Bani Fihr, salah satu kabilah suku Quraisy di Mekah. Abu Ubaidah adalah salah satu dari As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu golongan pertama yang memeluk Islam. Beliau menerima Islam hanya 1 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq, sebelum Nabi Muhammad SAW berdakwah di Darul Arqam. Sejak saat itu, beliau mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Islam. Abu Ubaidah dikenal sebagai sosok yang tinggi, kurus, berwajah cerah, dan berjanggut tipis. Namun yang paling menonjol dari dirinya adalah akhlak mulia dan sifat amanahnya. Karena sifat amanah ini, Nabi Muhammad SAW menggelarinya Aminul Ummah, yaitu pemegang amanah umat. Ketika kaum muslimin masih minoritas dan ditindas di Mekah, Abu Ubaidah selalu menunjukkan keteguhan iman dan kesabaran. Beliau termasuk di antara rombongan yang hijrah ke Habasyah atau Ethiopia untuk menghindari penganiayaan dari kafir Quraisy, sebelum akhirnya kembali dan berhijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah paling mengharukan dan menunjukkan betapa kuatnya iman Abu Ubaidah adalah saat Perang Badar. Dalam perang tersebut, beliau harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah, yang masih memihak kaum musyrikin. Ayahnya berulang kali berusaha menyerang Abu Ubaidah. Awalnya, Abu Ubaidah mencoba menghindar, namun ketika ayahnya terus-menerus mencoba membunuhnya, Abu Ubaidah akhirnya terpaksa membela diri dan membunuh ayahnya dalam pertarungan tersebut demi membela kebenaran Islam. Peristiwa ini begitu dahsyat dan turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, yang artinya, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah ditanamkan Allah keimanan dalam hati mereka dan dikuatkan dengan ruh darinya, dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ayat ini secara khusus menyinggung pengorbanan Abu Ubaidah, menunjukkan betapa Allah memuji orang-orang yang mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segala hubungan duniawi. Abu Ubaidah adalah seorang komandan perang yang pemberani dan ahli strategi. Beliau ikut serta dalam hampir semua pertempuran besar bersama Nabi Muhammad SAW. 1. Perang Uhud. Saat Nabi Muhammad SAW terluka dan 2 mata rantai baju besi menancap di pipi beliau, Abu Ubaidah dengan berani maju untuk mencabutnya. Karena khawatir melukai Nabi, beliau menggunakan giginya sendiri untuk mencabut mata rantai itu hingga 2 giginya tanggal. Ini menunjukkan betapa besar pengorbanan dan cintanya kepada Nabi. 2. Perang Khandaq. Beliau juga memainkan peran penting dalam strategi pertahanan Madinah. 3. Fatu Mekah. Beliau termasuk salah satu komandan pasukan yang memasuki Mekah. 4. Perang Mu'tah. Setelah gugurnya Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, Thabit bin Arqam menawarkan panji kepemimpinan kepada Abu Ubaidah. Namun Abu Ubaidah menolaknya dan menyerahkannya kepada Khalid bin Walid, menunjukkan kerendahan hati dan kemampuannya melihat siapa yang lebih layak memimpin dalam situasi yang genting. 5. Ekspedisi Zat As-Salisil. Beliau diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk membantu Amr bin Al-As. Gelar Aminul Ummah yang diberikan Nabi Muhammad SAW adalah puncak pengakuan atas karakter Abu Ubaidah. Nabi bersabda, setiap umat memiliki seorang pemegang amanah, dan pemegang amanah umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini bukan sekedar pujian, melainkan
melainkan penegasan akan integritas, kejujuran, dan keandalan beliau dalam mengemban tugas apapun, baik itu dalam urusan harta, jiwa, maupun ajaran agama. Sifat amanah ini menjadikan beliau sangat dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lainnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Ubaidah terus mengabdi kepada Islam di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar menunjuk beliau sebagai salah satu komandan utama dalam penaklukan Syam. Beliau memimpin pasukan muslimin dengan gemilang, meraih kemenangan demi kemenangan atas Kekaisaran Romawi Timur. Kemenangan besar di pertempuran Yarmuk adalah salah satu pencapaian terbesar di bawah kepemimpinan para komandan muslim, termasuk Abu Ubaidah. Ketika Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke Syam, beliau meminta agar ditunjukkan Aminul Ummah. Ketika bertemu Abu Ubaidah, Umar terkejut melihat betapa sederhananya hidup beliau, padahal beliau adalah panglima pasukan yang hebat. Abu Ubaidah hidup sangat zuhud, tidak terlalu terkait pada dunia, dan tidak mengumpulkan harta benda. Pada tahun 18 Hijriah, wabah penyakit menular yang dikenal sebagai Taun Amwas melanda Syam. Wabah ini sangat mematikan, merenggut banyak nyawa kaum muslimin, termasuk para sahabat besar. Khalifah Umar bin Khattab bahkan sempat mengutus seseorang untuk menjemput Abu Ubaidah agar kembali ke Madinah, khawatir beliau akan tertular. Namun Abu Ubaidah menolak untuk meninggalkan pasukannya, merasa tidak pantas meninggalkan mereka di tengah musibah. Beliau memimpin dengan penuh kesabaran dan ketaatan kepada Allah, bahkan saat wabah itu merenggut nyawa orang-orang terdekatnya, termasuk dua putranya. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah pun wafat karena wabah tersebut di daerah bernama Jordania. Beliau meninggal dunia pada usia 58 tahun dan dimakamkan di sana. Sebelum wafatnya, beliau sempat berpesan kepada pasukannya, "Wahai manusia, sesungguhnya aku berpesan kepada kalian sebuah wasiat yang jika kalian pegang teguh, kalian tidak akan tersesat. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, tunaikanlah haji dan umroh, saling menasihati, berbuat baiklah kepada pemimpin kalian, dan janganlah kalian menyibukkan diri dengan dunia, karena dunia itu tidak akan abadi bagi seseorang." Jaminan surga bagi Abu Ubaidah bin Jarrah adalah karena beberapa faktor utama yang mencerminkan keimanan dan ketakwaannya yang luar biasa. Selain sifat amanahnya yang agung dan pengorbanan yang telah disebutkan, beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang secara eksplisit dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, di mana hadis tersebut berbunyi, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis ini secara gamblang dan eksplisit menyebutkan nama Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai salah satu dari 10 sahabat yang telah dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, buat sahabat yang dijamin masuk surga yang lain akan kita bahas di video berbeda. Jadi pastikan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Singkatnya, Abu Ubaidah bin Jarrah dijamin masuk surga karena keimanannya yang paripurna, ketaatannya yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pengorbanannya yang tiada tara dalam membela Islam. Dibuktikan dengan sifat amanahnya yang luar biasa hingga digelari Aminul Ummah. Jaminan ini juga selaras dengan status beliau sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebuah kedudukan mulia yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat hadis. Semoga kita bisa meneladani akhlak dan keimanan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian video hari ini. Jangan lupa like dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. Subscribe channel Cahaya Iman untuk mendapatkan informasi seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.